Oke, selamat datang di Armedia Cinematic Universe, di mana gua bakalan ngomongin tentang film-film yang berhubungan dengan Cinematic Universe. Dan di video ini gua bakalan ngomongin tentang DC Extended Universe. Pasti teman-teman udah tau lah yang namanya Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash. Ya, itu adalah karakter-karakter punyanya DC. Dan DC Extended Universe ini adalah Cinematic Universe-nya milik DC. Jadi DC Extended Universe ini pertama kali diluncurin di tahun 2013 dengan film Man of Steel atau Superman. Dan banyak yang berharap sih DC Extended Universe ini bisa nyaingin MCU, dan ternyata gagal total. Dari filmnya mulai dari Man of Steel, terus ada Batman versus Superman, terus ada Justice League, dan ketiga film itu menurut gua gagal sih. Tapi untungnya ada film yang baru rilis di tahun kemarin, yaitu film The Joker, yang berhasil merebut beberapa piala Oscar, dan tentunya itu bisa ngalahin Avengers Endgame sih kalau soal piala Oscar. Ngomongin DC Extended Universe, dimana tahun depan bakalan keluar satu film yang gua tunggu-tunggu sih, yaitu film The Batman. Ngomongin film The Batman, gua bakalan ngasih tahu update-update apa aja yang udah ada di film The Batman ini sampai sekarang. Jadi langsung aja. Yang pertama, Robert Pattinson bakalan meranin Batman di film The Batman. Di tahun 2017 kemarin, DC udah ngerencanain film The Batman ini dan bakalan diperanin sama Ben Affleck, dan sutradaranya juga Ben Affleck sendiri. Tapi di tahun 2017 juga Ben Affleck ngundurin diri dari sutradara dan lebih berfokus menjadi pemeran Batman aja. Tapi di awal tahun 2019 kemarin, Ben Affleck ngundurin diri sebagai pemeran Batman juga. Jadi ya terpaksa DC harus nyari aktor pengganti Ben Affleck ini sebagai pemeran Batman. Dan akhirnya Robert Pattinson dipilih jadi aktor film The Batman ini. Nomor 2, Matt Reeves bakalan jadi sutradara sekaligus penulis dari film The Batman. Karena ya sebelumnya film The Batman ini bakalan disutradarai sama Ben Affleck dan akhirnya harus mengundurkan diri, Matt Reeves dipercayai ngegantiin Ben Affleck sebagai sutradara sekaligus penulis dari film The Batman. Nah, sebelumnya Matt Reeves ini bakalan pakai naskah film The Batman dari Ben Affleck, tapi beberapa bulan kemudian Matt Reeves ini ngumumin bahwa film The Batman bakal dirombak naskahnya, dan akhirnya Matt Reeves nulis ulang naskah itu dari nol. Yang ketiga, film The Batman ini gak akan ada hubungannya sama film Batman yang sebelumnya di DC Extended Universe. Jadi Warner Bros ngumumin kalau film The Batman ini bakalan menjadi film standalone tanpa ada ikatan dengan film Batman sebelumnya di DCEU. Nomor 4, film ini bakalan berfokus pada keterampilan Batman sebagai seorang detektif. Jadi tema yang bakal diangkat dari film The Batman ini lebih ke detektif, bukan ke superhero. Jadi di suatu wawancara, Matt Reeves ini ngumumin kalau skenarionya lebih ngambil sudut pandang Batman Noir yang bersandar pada gagasan bahwa Bruce Wayne adalah seorang detektif paling hebat di dunia. Nomor 5, film ini berlatar belakang di tahun 90-an. Ya, karena berkaitan dengan temanya yaitu detektif yang populer di tahun 90-an, maka latar film The Batman ini di tahun 90-an. Dan di tahun 90-an itu adalah awal-awal Bruce Wayne menjadi Batman, sang detektif jenius. Yang keenam adalah update tentang pemeran-pemeran atau karakter yang bakal keluar di film The Batman. Jadi yang pertama tentunya Robert Pattinson yang berperan sebagai Batman-nya itu sendiri. Terus ada karakter-karakter lainnya yang udah diumumin sama Matt Reeves ini. Jadi gue bacain aja karakter-karakternya siapa aja. Yang pertama itu ada Catwoman yang diperanin sama Zoe Kravitz. Terus ada Alfred yang diperanin sama Andy Serkis. Ada Penguin yang diperanin sama Colin Farrell. Terus ada Riddler yang diperanin sama Paul Dano. Nah, itu adalah karakter-karakter dan aktrisnya yang udah pasti main di film The Batman. Terus yang ketujuh, update yang ketujuh adalah tentang kostum Batman-nya. Matt Reeves ini udah ngenalin kostum Batman yang bakal dipakai oleh Robert Pattinson di filmnya. Jadi gue bakalan ngeanalisis dari atas sampai bawah tentang kostumnya. Jadi kita mulai dari simbolnya dulu kali ya. Nah, bagian kostum yang pertama kali dikenalin sama Matt Reeves ini adalah bagian simbolnya. Dan menurut gue simbol ini beda dari film Batman sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat baik-baik, simbol dari Batman ini mirip kayak gagang pistol yang dibagi jadi dua. Jadi mirip gini mungkin. Dan banyak fans juga yang ngeduga kalau bahan simbol The Batman ini dari pistol
orang yang ngebunuh kedua orang tuanya. Tapi ya kita tunggu aja kebenarannya di filmnya. Terus bagian kostum selanjutnya yang bakal gue analisis yaitu bagian badannya. Jadi kalau dilihat dari pakaian si Batman ini mirip kayak pakaian militer atau pakaian taktis. Jadi di bagian dadanya, terus di bagian lehernya itu menurut gue mirip pakaian-pakaian militer sih. Terus yang selanjutnya dari topengnya. Nah, si Matt Reeves ini lebih memilih desain topeng yang lebih minimalis dari film-film sebelumnya. Jadi kalau dilihat baik-baik, bahan dari topeng The Batman ini terbuat dari kulit dan bisa dilihat ada jahitan-jahitannya juga, dan itu nandain kalau topeng di film The Batman ini lebih sederhana dari film-film sebelumnya yang canggih. Tapi meskipun sederhana dan minimalis, gak menutup kemungkinan ada hal yang istimewa di balik topeng itu. Terus update terakhir yang gue dapat di film The Batman ini yaitu Batmobile. Ya, baru-baru ini Matt Reeves di Twitternya udah ngeliatin ada 3 foto first look dari Batmobile ini. Dan ya, mirip kayak kostumnya dan lambangnya yang berbeda dari film-film yang sebelumnya. Batmobile ini juga berbeda sama mobil-mobil Batman yang sebelumnya. Dan bisa dilihat Batmobile ini lebih mirip kayak mobil muscle atau muscle car. Ya, mungkin itu adalah beberapa update yang gue dapat tentang film The Batman ini. Jadi kita tunggu aja update-update selanjutnya tentang film ini di video selanjutnya. Ya, mungkin segitu aja dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.